la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, adik-adik semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih bisa bangun ya. Kalau habis bangun tidur, baca doa enggak adik-adik semuanya? Baca doanya gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayo kita baca bersama-sama yang kompak. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah. Nah, di pagi hari kita juga berdoa ya, minta perlindungan kepada Allah. Semoga Allah jaga kita semuanya. Ya, kita akan berdoa yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semuanya. Kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Ada yang hafal enggak? Apa tuh dengar Ya, diikuti ya, anak-anak semuanya diikuti. Pak Ustadz baca, nanti anak-anak ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Amin. Nah, anak-anak semuanya, Bapak Ibu yang kami muliakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang setiap pagi membaca doa ini, ya, sebanyak 3 kali, maka Allah jaga dia dari segala hal yang berbahaya.
ya sampai waktu sore. Hal yang berbahaya itu apa saja? Ya, contohnya sekarang ada virus corona. Nah, kita selain berikhtiar memakai masker, menjauhi kerumunan, cuci tangan, ya, kita juga harus ikhtiar secara batin. Harus ikhtiar secara batin dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ya, anak-anakku semuanya, mohon maaf selama Pak Ustadz berbicara, mohon jangan ada yang bicara dulu ya, biar nanti tidak saut-sautan suaranya ya. Oke, Pak Ustadz ulangi lagi. Jadi doa yang tadi Pak Ustadz ajarkan, kalau bisa diamalkan setiap pagi baca 3 kali, setiap sore baca tiga kali. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah setiap hari. Ya, barang siapa yang bacanya setiap pagi, maka dari pagi sampai sore dijaga oleh Allah. Barang siapa yang membaca sore hari, maka dari sore hari sampai pagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin ya. Semoga anak-anakku semuanya, Bapak Ibu, para wali murid, semoga dijaga oleh Allah dari segala macam bahaya, dari segala penyakit, termasuk virus corona ini ya. Amin ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon izin saya Pak Ustadz mau meng-share materi ya, agar nanti bisa lebih difahami oleh anak-anakku semuanya dan juga oleh oleh Bapak Ibu. Taruh dulu. Ya. Kita selama Pak Ustadz menyampaikan materi, anak-anakku semuanya mohon seksama ya mendengarkan. Tidak ada yang teriak, tidak ada yang berbicara. Anak soleh semuanya ya, soleh-soleha. Oke. Ada suara nih, masih ada suara. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah sebuah kesempatan menyambut tahun baru Islam. Anak-anak tahu belum? Ini tahun baru Islam yang keberapa? Tahun baru Islam yang ke 1443 Hijriah ya, 1443 Hijriah. Nah, itu artinya bahwa peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah itu sudah selama 1443 Hijriah. Ya, sudah 1443 tahun. Ya, itu sudah lama sekali. Nah, makanya di dalam Islam ini ada tahun Islam ini agar kita mengenang. Ya, setiap tahun baru agar kita mengenang tahun baru Hijriah, kita mengenang bagaimana kisah dan perjuangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperjuangkan agama Islam ini sehingga kita semuanya kita bisa memeluk agama Islam, ya, agama yang akan membawa kebahagiaan bagi anak-anak semuanya, bagi Bapak Ibu, bagi kita semuanya agar bahagia hidup di dunia dan di akhirat.
Nah, peristiwa hijrahnya ini di tahun baru Islam ini setidaknya ada 4 refleksi, ada 4 pelajaran, ada 4 perenungan anak-anak semuanya yang bisa kita ambil, ya, yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama adalah hijrahnya dan dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena tahun baru Islam ini dimulai dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ya, Nabi Muhammad ketika berdakwah selama 13 tahun di kota Makkah, ternyata ya, dalam tanda kutip dakwahnya kurang berhasil. Pengikutnya sangat sedikit sekali. Bahkan Nabi Muhammad terancam dibunuh. Para sahabatnya juga dibunuh dan terancam agama Islam ini punah. Agama Islam ini hilang dari permukaan bumi. Akhirnya ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau mendapatkan masalah besar di mana dakwahnya ini ditekan, dakwahnya ini dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, akhirnya Nabi Muhammad SAW berintrospeksi. Nabi Muhammad SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya jawabannya apa? Akhirnya jawabannya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Nah ini, nah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini menjadi awal tahun penanggalan di dalam Islam. Itu sehingga setiap bulan Muharram ini kita memperingati tahun baru Islam agar kita mengenang bagaimana permulaan bangkitnya agama Islam. Karena hijrah ini adalah permulaan bangkitnya agama Islam. Dari mulai hijrahnya Nabi ini kemudian Islam akan bangkit. Islam akan tersebar. Islam dikenal, ya. Nanti Islam menyebar ke Mesir, Islam menyebar ke Palestina, Islam menyebar ke Eropa, ke Afrika, ke Asia, sampai ke Indonesia. Ini adalah bermula dari bangkitnya Islam ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, gitu. Nah, pertanyaannya anak-anak semua, kenapa kok hijrahnya ke Madinah? Padahal pada waktu itu ada kota Yaman, ya, ada Hadramaut, ya, kemudian ada kota Mesir, ya, kemudian ada kota Palestina atau Syam, ada kota-kota banyak, ada Baghdad dan lain sebagainya. Kenapa kok larinya ke Madinah Al-Munawwarah? Ya. Nah, jawaban yang pertama karena memang itu perintah dari Allah. Karena Nabi SAW tidak melakukan sesuatu yang besar, yang penting, kecuali atas perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah Nabi Muhammad bermunajat, mengadu kepada Allah, ya, sholat, ya, tentang masalahnya yang besar ini. Ya, beliau terancam di kota Madinah. Akhirnya Allah memberikan solusi, yaitu Nabi Muhammad hijrah kemana? Hijrah ke Madinah. Yang kedua, alasan yang kedua, karena kota Madinah ini, anak-anak semuanya, adalah kota yang sangat strategis. Kota yang dilewati oleh para musafir-musafir, oleh para jemaah haji yang berasal dari negara-negara yang berbagai macam negara. Dari Mesir mau ke Mekah, haji atau berdagang, pasti lewat Madinah. Dari Syam mau ke Mekah, pasti lewat Madinah. Dari Irak mau ke Madinah, ke Mekah, maka lewat Madinah. Sehingga seluruh penjuru dunia ketika mau ke Mekah, maka rata-rata mereka melalui kota Madinah Al-Munawwarah yang ketika itu bernama kota Yasrib.
Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW datang, kota itu namanya kota Yasrib. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW datang, kemudian membangun peradaban di sana, membangun masjid, kemudian membangun pasar, sehingga kota tersebut yang dahulu adalah kota yang tertinggal, ya, kota yang banyak penyakitnya. Maka Nabi Muhammad SAW merubah kota Yasrib ini menjadi kota yang berperadaban, menjadi kota yang Islam, menjadi kota yang maju. Nabi Muhammad SAW membangun masjid di sana. Nabi Muhammad pertama kali datang ke Madinah membangun sebuah masjid yang dinamakan Masjid Kuba. Ya, anak-anak semuanya. Jadi masjid yang pertama yang dibangun di dalam Islam adalah masjid apa? Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba di sana sekarang masih ada. Anak-anak nanti kalau haji, kalau umroh, jangan lupa mampir ke Masjid Kuba di sana. Kita mengenang di sana bagaimana Nabi Muhammad SAW pertama kali membangun masjid di atas muka bumi. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad melanjutkan karena Kuba ini dekat dengan Madinah. Selanjutnya Nabi Muhammad menuju lagi ke kota Madinah, kota pusat kotanya. Nah, kemudian ketika di Madinah pun Nabi Muhammad membangun masjid lagi yang dinamakan Masjid An-Nabawi. Kemudian selain itu juga Nabi Muhammad membangun pasar, ya. Nah, pertanyaannya anak-anak semuanya, kenapa yang pertama dibangun adalah masjid dan pasar? Ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, kenapa membangun masjid dan pasar? Kenapa tidak membangun rumah sendiri untuk tempat tinggal? Kenapa tidak membangun sekolah? Kenapa tidak membangun yang lainnya? Alasannya adalah karena masjid adalah pusat dakwahnya para sahabat, para orang-orang yang beriman. Nah, jadi masjid itu selain tempat untuk sholat, tempat untuk beribadah, masjid itu juga tempat untuk dakwah Islamiyah, tempat untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Jadi masjid seperti sekolah, masjid seperti pesantren, masjid seperti majelis taklim, begitu. Nah, disitulah kemudian agama Islam mulai menyebar. Akhirnya orang-orang Madinah berbondong-bondong masuk ke agama apa? Ke agama Islam. Akhirnya agama Islam diterima dengan baik di Madinah. Akhirnya orang-orang Madinah sedikit demi sedikit mulai memeluk agama Islam sehingga mayoritas dan kebanyakan penduduk Madinah adalah agamanya apa? Agamanya Islam. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa yang dibangun pasar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa yang dibangun setelah masjid adalah pasar? Ada yang bisa jawab nggak? Anak-anak, ada yang bisa jawab nggak? Apa biar di pasar biar bisa beli makanan atau beli mainan? Anak-anak kalau ke pasar ngapain? Belanja, ya. Kalau ke mall ngapain? Belanja. Nah, alasannya kenapa yang dibangun setelah masjid adalah pasar? Karena pasar adalah pusat ekonomi sebuah masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya kuat dari segi ekonominya, makanannya tercukupi, minumannya tercukupi, sandang pangannya tercukupi, tempat tinggalnya tercukupi, maka sebuah masyarakat akan kuat, ya, maka agama pun akan kuat, maka masyarakat tercukupi baik secara lahir ataupun secara batin. Sehingga ketika dari dalam kuat, untuk bisa berdakwah keluar pun kuat, ya. Akidahnya kuat, agamanya kuat, ekonominya kuat, maka dua-duanya ketika kuat maka akan membuat atau membentuk sebuah kekuatan besar sehingga nanti Islam akan semakin menyebar, ya. Nanti akan menyebar ke Mekah. Mekah nanti yang asalnya adalah yang penduduknya kafir, yang menyembah berhala, ya, yang menyembah patung-patung, nanti mereka akan berubah seperti orang-orang Madinah. Mereka akan memeluk Islam, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang kami cintai, jadi tahun baru Hijriah ini pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah kita meneladani, kita
mengingat bagaimana perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika memperjuangkan, mendakwahkan agama Islam ini. Ya, jadi kita sangat bersyukur anak-anak semuanya. Kita lahir, kita sudah bisa langsung memeluk agama Islam. Kita lahir, tidak ada yang menghalang-halangi kita untuk masuk Islam. Kita lahir, kita bisa beribadah dengan sangat mudah, dengan sangat leluasa. Nah, coba bayangkan dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau beribadah mereka sembunyi-sembunyi, takut ketahuan oleh orang-orang kafir Mekah, mereka bisa disiksa, bahkan mereka bisa dibunuh gitu ya. Jadi kita bersyukur alhamdulillah ya, kita masih diberikan keamanan oleh Allah, diberikan fasilitas, diberikan segalanya sehingga kita bisa memeluk agama Islam dengan sangat mudah. Nah, anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Nah, Allah menggambarkan tentang orang-orang yang berhijrah, ya. Orang-orang para sahabat yang berhijrah dari Makkah, kota Makkah ke kota Madinah. Nah, ketika kita mau berhijrah, walaupun sekarang sudah tidak ada hijrah ya, anak-anak semuanya kalau sudah di sebuah tempat di kota Sawah Lunto ya sudah di situ saja, tidak perlu berhijrah kecuali kalau ada kebutuhan yang mendesak ya. Pausa di Jakarta ya sudah di sini saja gitu. Tidak ada kewajiban untuk berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Nah, di zaman Nabi wajib berhijrah. Kenapa? Karena kalau tetap di Makkah bisa meninggal, bisa dibunuh oleh orang-orang kafir. Maka mereka wajib hijrah, wajib pindah ya. Nah, kalau zaman sekarang hijrahnya itu adalah hijrah atau berpindah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang baik ya. Anak-anak yang masih malas-malas belajar, maka hijrahlah, berubahlah. Sekarang mulai jadi anak yang rajin belajar, anak yang suka untuk membaca. Nah, anak-anak yang belum nurut dengan ibu guru atau bapak guru atau bapak ibu, maka berubahlah. Karena ketika kita berubah menjadi anak yang berbakti kepada ibu, kepada bapak, maka insya Allah akan menjadi anak yang sukses. Nah, untuk bisa hijrah, merubah dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik, agar anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh-soleha, anak yang kelak menjadi anak yang sukses, maka butuh pertama, butuh yang namanya keimanan yang kuat. Butuh yang namanya akidah yang kuat. Ya, agar kita bisa merubah diri kita menjadi yang lebih baik, maka butuh apa? Butuh keimanan dan akidah yang kuat. Makanya Allah berfirman, innalladzina amanu. Amanu itu artinya beriman. Ya, kalau kita mau merubah diri kita menjadi orang yang sukses, maka perbaiki keimanan kita dahulu. Ya. Kemudian yang kedua, walladzina hajaru, kita juga harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya, setiap hari kita harus introspeksi diri, setiap mau tidur introspeksi yang sudah kita lakukan itu sudah betul semuanya atau belum, ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sudah kita tingkatkan atau belum. Wajahadu, kita juga harus berjihad, harus bersungguh-sungguh. Tidak ada orang yang sukses kecuali setelah bersungguh-sungguh, ya. Tidak ada orang yang sukses diperoleh dengan bermalas-malasan. Tidak ada orang yang sukses diperoleh dengan main saja. Nah, harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus berbakti kepada kedua orang tua, kepada ibu guru dan bapak guru, harus menjadi anak yang baik ya, kepada teman, kepada siapapun. Nah, fisabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Yang ketiga, yang keempat, harus mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat baik hanya mengharapkan balasan dari Allah, ya, bukan mengharapkan balasan dari manusia. Wallahu ghafurur rahim. Kalau kita melakukan seperti itu, maka kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, akan mendapatkan rahmat dari Allah, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini. Nanti insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin." Nah ini. Allah mengisahkan tentang perjuangan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, yang mereka hidup dalam penuh tekanan-tekanan orang kafir, ya, yang dalam kondisi mencekam, di mana seluruh penduduk Mekah rata-rata itu adalah kafir dan mereka memerangi orang Islam. Kemudian mereka berhijrah, ya. Minal muhajirin wal ansor. Begitupun orang-orang ansor. Orang-orang ansor itu siapa? Orang-orang Madinah yang menyambut orang-orang Makkah yang baru berhijrah. Ya, orang muhajirin adalah orang-orang Makkah yang hijrah. Orang-orang Madinah pun baik-baik. Mereka menyambut tamu-tamunya dengan sangat baik. Ya, orang-orang Makkah dikasih tempat tinggal, dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih baju, kemudian bahkan dikasih pekerjaan. Nah, begitupun anak-anakku semuanya ketika ada tamu, ketika ada orang baru, ketika ada siswa baru, maka kita harus menyambut dengan baik. Kita harus memperlakukan dengan baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikutinya Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada kita. Jadi kita jangan mengeluh. Kita walaupun sakit tidak apa-apa. Mungkin sakit ini akan melebur dosa-dosa kita. Walaupun kita dalam kondisi susah seperti sekarang tidak apa-apa. Mungkin kondisi yang seperti ini akan menjadi pelebur kita dari dosa-dosa. Kemudian selanjutnya, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hijrah ini, dari tahun baru Islam ini adalah tarbiyah cinta kepada Islam. Nah, anak-anakku semuanya, tahun baru Islam ini, di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang lebih senang dengan tahun baru Masehi. Padahal tahun baru Masehi itu bukan tahun baru kita, anak-anakku semuanya. Ya, tahun baru Masehi adalah tahun barunya agama lain. Tetapi kenapa banyak orang yang lebih banyak merayakan tahun baru Masehi daripada tahun baru Islam? Nah, ini pertanyaan besar bagi kita. Ya, jadi seharusnya dibalik. Harusnya kita itu lebih suka merayakan tahun baru Islam karena itu adalah tahun baru kita. Sedangkan tahun baru Masehi 1 Januari itu adalah tahun barunya orang agama lain, seperti itu. Nah, tahun baru Islam ini menjadi momentum bagi kita semuanya, para bapak ibu dan juga ibu guru, bapak guru, agar mengenalkan kepada anak murid kita tentang tahun baru yang ada di dalam Islam. Kita mengenalkan tentang produk-produk di dalam Islam. Kita mengenalkan tentang ajaran-ajaran Islam. Kita mengenalkan tentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengenalkan tentang dakwahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, makanya kita sebagai orang Islam harusnya tahu bulan-bulan di dalam Islam. Ya, jangan hanya tahu bulan-bulan non-Islam, bulan-bulan Masehi saja. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember saja. Tapi kita juga harus tahu bulan-bulan di dalam Islam yang ada 12, yaitu apa? Pertama Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, kira-kira kita sudah hafal belum? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Coba anak-anakku semuanya bisa nggak kita nyanyi bersama-sama? Ayo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir,
Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lagi Muharram, Safar, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oke. Selanjutnya, tahun baru Islam ini juga dijadikan momentum bagi kita untuk muhasabah diri. Semakin tahun semakin berkurang umur kita. Semakin tahun apakah kita sudah semakin memperbaiki diri kita atau belum. Nah ini, kita semakin tahun berarti semakin apa? Kita berkurang umur kita ya. Kalau kita ulang tahun kan umur kita semakin berkurang. Jadi jadikan sebagai momentum untuk apa? Muhasabah diri, introspeksi di diri. Ya, kita kalau ingin sukses maka harus introspeksi diri, harus memperbaiki yang kurang-kurang pada diri kita. Ya, umpama kita sekarang dikenai musibah, kita sakit, ya, kita gagal terus. Nah, jangan menyalahkan orang lain, tapi coba introspeksi diri. Kata Allah, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian semuanya maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan kepada yang sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu, seperti itu. Kemudian maka kita kalau ingin berhasil, anak-anakku semuanya harus merubah kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Akhlak kita yang masih buruk harus dirubah, ya. Kita yang masih belajar harus rajin belajar. Karena kalau kita tidak merubah diri kita sendiri, Allah pun tidak akan merubah diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan mereka sendiri. Anak-anakku semuanya kalau ingin berhasil, kalau ingin sukses harus berusaha. Jangan mengandalkan Bapak Ibu, jangan mengandalkan Bapak Ibu guru dan orang lain, tapi harus berusaha dengan maksimal. Kemudian yang terakhir adalah merefresh tujuan hidup kita di dunia ini. Tahun baru ini dijadikan agar kita memperbaiki rencana kita, memperbaiki tujuan kita. Tujuan kita di dunia ini untuk apa sih? Tujuan kita di dunia ini adalah untuk bahagia dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tujuan utama kita di dunia ini, anak-anakku semuanya. Agar kita bahagia di dunia dan bahagia di mana? Di akhirat, dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana agar kita mendapatkan tujuan itu semuanya? Maka pertama harus rajin beribadah, ya, harus rajin sholat, harus rajin mengaji, harus rajin membantu orang tua, harus rajin belajar. Kemudian yang kedua harus berbuat baik kepada sesama manusia, kepada ibu, kepada bapak, kepada guru, kepada teman-teman, harus bermanfaat, ya. Karena tidak ada orang yang dihargai di masyarakat kecuali yang bermanfaat. Demikianlah anak-anakku semuanya, Bapak, Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Pak Ustadz pribadi dan juga bagi anak-anak, bagi Bapak Ibu semuanya. Semoga tahun baru ini menjadikan momentum bagi kita semuanya untuk bisa bersyukur kepada Allah atas perjuangan dakwah baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Semoga kita bisa semakin mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita.
Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang solihah, dan orang-orang yang berbahagia, baik di dunia ataupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Demikian yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Pak Ustadz akhiri dengan bacaan kafaratul majlis dan salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Gimana Anda semuanya? Lagi. Ayo,